Pak Monik sambil menanggapi apa kata Babe tadi, Mbak Monik sambil melihat peta ini. Pak Mahfud boleh? Mikrofonnya bisa digunakan. Sebelum Pak Mahfud saya sedikit lagi. Pak ini udah nggak ada Pak. Ini yang hijau udah nggak ada. Tinggal di Gaza doang sedikit. 2020. 2020. Enggak, ini 2020 udah enggak. Boleh sambil ditunjuk, Be? Boleh sambil jalan, Maafkan. Sambil berdiri, Be, boleh, Be? Yang tadi Ibu Monik bilang ini dipegang oleh Yordan begitu ya. Dari mana sumbernya? Kami itu kesusahan masuk ke sana. Kenapa? Karena dipegang oleh Israel. Di wilayah mana? Di wilayah Yerusalem. Israel yang membukakan pintu kapan pintu ditutup. Loh kok mau ibadah digituin? Suka-suka dia, Pak. Saya bersumpah demi Allah di depan forum, di depan masyarakat Indonesia dan siapapun yang melihat, kami Pak Itikaf diusir, ditendang Pak. Memang ada video di situ. Bahkan Babe Haikal informasinya sempat ditahan juga oleh Saya sempat ditahan polisi kok. Israel. Sempat ditahan sehari ketika saya orang Indonesia baru kemudian dilepas. Ribuan Pak, 1000 lebih anak-anak itu sudah sampai di sana dan di penjara. Babe yang melihat langsung fakta Saya di lihat lapangan langsung, seperti itu, Be. Bisa ditanggapi? Ngerasain larasnya Israel di punggung kami kok. Saya menyarankan begini, kalau memang terjadi pelanggaran oleh tentara atau oleh polisi Israel, tentu saja mereka yang ada di wilayah tersebut pasti bisa membuat laporan, gitu ya. Sebentar, jangan. Ini Bener lucu gak? Pak, lucu loh. Bikin laporan apa? Di depan Ya mata laporan kepala. ke polisi, melaporkan sebagai korban. Biar saja orang membuka aib sendiri gitu ya. Masa iya melaporkan? Ya, bener Gini. Ini yang masyarakat lihat cuma Yerusalem dan Gaza. Belum lihat di Hebron kan? Belum lihat perjalanan antara situ kan? Dalam 100 meter semua ada senjata kan? Oke, karena durasi Gini kita memang tidak saya banyak. jelasin Mbak ini Monik. dulu boleh Hebron nggak? itu Saya kita jelaskan diusir. ini boleh kan? Silakan. Baik, Oke. Mbak Monik. Ya, jadi gini, terima kasih untuk kesempatan saya berbicara. Jadi kita harus belajar peta dulu kan. Peta Bisa? yang Silakan dibilang berdiri, Mbak Monik. peta historik Palestine tersebut sebetulnya adalah wilayah kerajaan Israel. Kerajaan Israel itu bukan kerajaan abal-abal. Lengkap sekali sejarahnya. Boleh berdiri raja mungkin, Mbak demi Monik. raja, duduk aja ya. Boleh. Raja demi raja tercatat dengan rapi. Saya tidak mau masuk ke ranah agama. Saya menghormati umat mayoritas di bangsa ini. Saya menghormati, menghargai. Karena itu saya dari tadi, titik awal saya berbicara adalah resolusi PBB 181 ketika tanah tersebut dibagi dua oleh PBB. Mbak Monik, Nah kalau karena itu Lihat aja ketika ini kenapa ini begini? Coba dijawab aja dulu. Ini kenapa itu begini menurut Mbak Monik? rencana Trump, Bapak, judulnya saja itu rencana Trump. Perjanjian damai yang ditawarkan oleh Trump. Tetapi ditolak oleh Palestina. Jadi ngapain bahas tahun 2020? Loh, Enggak Tapi jadi, Pak. posisinya dari tahun ke tahun yang lahan yang Nah, sudah itu dicapai, dia, Mbak saya Monik. jelaskan. Mbak Monik, Waktu- lahan yang tadinya luas tiba-tiba Nih ya, mengecil. bekas kerajaan Israel kemudian menyusut menjadi bagi dua, Arab Arab Palestina dan Yahudi tahun? Palestina tahun 1947. Oke. Yang Oke, membantu posisi di siapa? sini. PBB. Oke. Israel menerima, Arab Palestina menolak. Mereka gagal menjadi negara. Yang menguasai Gaza siapa? Mesir. Yang menguasai tanah di tepi barat siapa? Yordania. Silakan bapak-bapak protes ke Yordania dan Oke, berarti Mesir. gambar ini kita dapat dari Pak Mahfud. Kita Nah, dengarkan Pak Mahfud. 1967 belum Pernyataan Anda, sampai Pak di Mahfud. situ. Boleh satu menit Oke. aja. 1967 Israel diserang loh. Selama 6 hari oleh 5 negara. Kalau diserang dan dia bisa mengalahkan, merebut wilayah tersebut, legal atau tidak? Tentu saja dalam masa Baik, itu legal legal. atau tidak Pak Mahfud? Boleh langsung disambut saja. Ya, saya Sambil boleh berdiri izin boleh, ya? Pak, sambil jalan, silakan. Pak. Sambil menunjukkan petanya, Pak. Karena ini penting, kenapa kok bisa berubah jadi begini. Mungkin Mbak Monik belum kesini lagi setelah ini pecah-pecah seperti ini. Jadi yang disampaikan Mbak Monik, kita harus merujuk kepada resolusi Majelis Umum PBB tahun 47. Baik. Yang mana ini petanya. Kalau mau dibantah silakan bantah PBB. Ya, ini dokumen resmi PBB. Sebentar Mbak. Ini adalah wilayah Palestina, tetapi secara otoritas ya itu memang berbagi dengan Israel. Nah, yang dimaksud oleh PBB inilah wilayah yang hijau ini wilayah untuk bangsa Oke. Palestina. Pak Mahfud mungkin bisa Nah, dijelaskan yang berwarna hijau dan berwarna Iya, biru? kemudian kan terjadi peperangan tahun 48 setelah Israel mendeklarasikan negaranya, kemudian terjadi perang, beberapa negara Arab terlibat, lalu kemudian terjadi juga perang tahun 67 dan kemudian mulai mengecil wilayah Palestina gitu ya. Dan
kalau kita lihat existing sekarang tahun 2020 sampai 2021, wilayah yang hijau ini semakin habis. Kenapa habis? Karena Israel pemerintahnya terus membangun pemukiman-pemukiman ilegal sekitar 400.000 orang di tepi barat dan sekitar 200 ribuan pemukim baru di wilayah Yerusalem Timur, sehingga kemudian dan dibangun tadi pagar-pagar Berlin baru gitu ya, dan tingginya 2 kali dari pagar Berlin, Babe ya. Dan Itu tidak betul. ini yang membuat wilayah Palestina semakin habis. Nah, Saya di sana kok tidak kenapa Gaza ini masih utuh? Pertanyaannya, kenapa Gaza masih utuh, tepi barat kok sudah hancur-hancuran begini? Sisa 15% Karena Pak Mahfud ya. pemerintahan otoritas Palestina dia tidak memiliki kekuatan militer mengacu kepada perjanjian Oslo. Dan ini betul, hingga saat ini 15% di ya? Gaza karena tahun 2005 Israel menarik diri dari Gaza setelah intifadah yang kedua, mereka memiliki kekuatan senjata yang mengakibatkan Israel tidak bisa mengokupasi ke dalam sini. Sebelumnya tahun 2005 pemukiman baru yang ilegal ini dibangun di perbatasan. Tapi tahun 2007 dihancurkan, Israel menarik diri, makanya ini utuh. Dan inilah basis kekuatan militer Palestina sampai sekarang. Ini Palestina juga. Jadi kalau di sini Masjid Aqsa diserbu, lalu orang di sini kok ikut-ikutan, ini satu bangsa. Sama seperti misalnya di Jakarta Masjid Istiqlal tiba-tiba diserbu, orang Madura di sana berbondong-bondong membantu. Kenapa? Ya mereka sama-sama warga Indonesia. Saya tambahkan, lagi pula Pak Mahfud, ini udah berkurang lagi. Karena udah habis lagi. Yang Karena saya maksud, kita ini Pak. ini saya sebutkan Trump projected plan karena ini ada desain baru. Iya. Trump kalau dia masih menjadi presiden, dia akan melanjutkan rencananya apa? Gaza ini akan diokupasi, lalu penduduk Gaza digiring ke Sinai, lalu kemudian diberikan ke Mesir. Jadi penduduk Gaza dijadikan wilayah Mesir, di bawah otoritas Mesir. Lalu yang tepi barat yang sudah mulai habis ini, penduduknya akan digeser ke dataran tinggi Golan di bawah otoritasnya Jordan. Ini Artinya sumber apa? sudah jelas ya Pak Mahfud ya, sumber plan ini ya. Sisa penduduk Palestina yang tinggal 5 juta dan wilayahnya tinggal 18% dari tahun 47 ini mau dihabisi, dibagi ke Yordan dan dibagi ke Mesir. Palestina hilang bangsa dan negaranya, lalu Yahudi dan negara Yahudi berdiri utuh Bang di Monik, tanah Pak Sulaiman, kita kasih kesempatan. Itulah rencana. Makanya masih koma ya sama yang ya, Pak Mahfud ya. silakan Siap, ditambahin Bang deh, Beo. satu Saya titik. beli peta Oke. di Israel. Saya beli peta di Israel. Batas sebelah utara itu seluruh wilayah Libanon. Batas sebelah timur itu sampai daerah Khurasan Iran. Batas sebelah barat itu seluruh Mesir. Dan batas sebelah selatan itu batasnya sampai di atas Riyadh, Saudi Arabia. Baik. Itulah planning Great Israel, Israel Raya. Siapa yang bisa bantah? Ada petanya, silahkan beli di Austria. Oke, terakhir Pak Ponto mungkin. Ya, saya mau tanggapi dulu ya. Tadi baik, silahkan. Pak Haikal bilang Israel itu sama dengan Islam juga. Nah harusnya nggak apa-apa dong umat Islam Israel saat ini tinggal di tanahnya sendiri. Beragama Islam. Sampai kapan? When King Solomon died, divided kingdom of Israel and they built Judaism as a new religion. Nah kembali ke peta. Saya kira orang Indonesia harus paham betul bahwa Gaza saat ini dikuasai oleh Hamas yang adalah lawan politik dari pemerintah Fatah yang berkuasa di tepi barat. Dan Fatah sudah setuju untuk membagi wilayah tepi barat itu menjadi 3 area. Area A, B, dan C. Area Israel hanya area C. Dan itulah tempat pemukiman Yahudi berada di area yang membagi C. itu bukan Fatah dan Hamas, itu Nah, kesepakatan dalam perjanjian Oslo. Mereka mendapatkan Nobel perdamaian. Iya, itu perjanjian Oslo, bukan Iya. Hamas dan Fatah duduk bagi-bagi wilayah, Bukan, tidak. memang. Bukan. Makanya Ini saya bilang jangan Gaza- dibelok-belokin fakta sejarah. Kita bisa Gaza buka semuanya fakta itu. dikuasai. Susah Mbak Monik kalau Mbak Monik menyampaikan informasi yang tidak utuh. Nah makanya berikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Bukan soal Saya menjelaskan. akan jelaskan. Salah. Loh, Bagaimana 93. Fatah yang Hamas yang bagi itu kan Oslo. Iya, justru itu yang menyetujui kesepakatan Oslo itu siapa? Fatah kan? Dan areanya adalah sekarang ini Fatah itu berkuasa di mana? Di tepi barat.
Bener Nggak nggak? ada Fatah berkuasa di sana, Hamas berkuasa di sini, nggak ada. Hamas Bu Mami. menang pemilu tahun 2006 Soal dan pemilu, berkuasanya jangan di dibilang ini soal Gaza. pemisahan negara. Pemilu di sana Sekarang kan gini, sama dengan Golkar, Presiden PDIP, Mahmud dengan Abbas, PDP, dengan Bapak-bapak saya P3. tanya, Presiden Mahmud Abbas itu presiden beneran atau presiden bukan beneran?